Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang hidup penuh kearifan. Mereka para nabimu, para rasulmu, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salatullah. Amin. Topik kita membangun ekonomi dan keluarga berbasis spiritual. Bicara spiritualitas, apa yang Anda semua pikirkan? Ada yang terpikir barangkali kita bakal dipertemukan yang subur nih. Spiritualitas. Apakah kita orang-orang yang sadar dengan spiritualitas kita? Saya cek dulu. Tunjukkan pada saya yang mana dirimu. Tunjukkan pada saya yang mana dirimu. Banyak orang sering berkata, ini diriku, itu dada. Oke, sejak kapan Anda jadi manusia? Sejak kapan? Umumnya akan menjawab sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badanku ini. Mana dirimu? Inilah diriku. Nunjuknya ke badan. Sejak kapan jadi manusia? Sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badan ini. Jadi kamu menganggap dirimu semata-mata badan, tubuh, fisik. Kalau itu yang ada pada pikiran kita, berarti kita sudah terjebak menjadi orang yang materialistik. Jadi orang yang materialistik. Bagi orang yang materialistik, penganut materialisme, segala sesuatu dikatakan ada, segala sesuatu dikatakan eksis kalau dia mewujud berupa benda, berupa fisik. Hal-hal yang tidak ada materinya, tidak ada bendanya, tidak ada fisiknya, dianggap tidak ada, dianggap tidak penting. Maka ketika kita ditanya, mana dirimu? Inilah diriku, nunjuk badan. Sejak kapan jadi manusia? Sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badannya ini. Berarti kita terpaku pada tubuh, badan, fisik, kematerian. Itu saja sudah membuktikan kita materialistik. Kita kurang aware, kita kurang sadar, kita kurang ngeh, kita nggak mudeng bahwa diri kita yang hakiki, diri yang rohaniah. Ruh. Ya habis kapan saya lihat ruh saya, Pak? Ruh itu kan nggak ada bentuknya, nggak ada fisiknya. Ya itulah. Jadi sikap materialistik itu terpaku pada ketubuhan. Sesungguhnya ketika Allah mencipta insan, dijelaskan dalam surat Al-Insan, surat 76 ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu di mana pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Sudah ada itu insan sejak dulu, belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Apa sebab? Karena ketika Allah mencipta insan, insan yang Allah cipta, insan yang dalam wujud ruh, jiwa, spiritual. Tidak ada wujud fisiknya. Sesungguhnya kita makhluk-makhluk rohaniah yang dicipta di sisi Allah di alam lahud dalam jumlah banyak.
Nanti setelah Allah mencipta alam, langit dan bumi, baru Allah berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu ada khalifah, ada wakilku. Siapa yang menjadi wakil? Disiapkan jadi wakil. Manusia. Manusia yang mana? Itu manusia baru dalam wujud ruh. Iya, manusia rohaniah itu dihadirkan ke muka bumi, lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa harus ada tubuh? Karena hadirnya kita di muka bumi dengan kewajiban memelihara bumi, menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir, longsor dan segala macam kerusakan. Kita harus bekerja di muka bumi, menghasilkan kemakmuran di muka bumi. Bayangkan kalau kita dihadirkan ke muka bumi berupa ruh saja, dan rame-rame kita gentayangan berupa ruh saja, rame-rame. Lalu bagaimana ruh-ruh ini bekerja memelihara bumi? Bagaimana ruh menggali tanah, membuat bendungan, saluran air untuk mencegah banjir, longsor? Kalau kita dihadirkan berupa ruh saja, sulit kita bekerja menjalankan tugas sebagai khalifatullah, wakil Allah. Itu sebabnya sebelum kita dihadirkan ke muka bumi, kita masih di alam lahud, alam arwah. Dari tanah bumi Allah membangun sebuah konstruksi tubuh fisik biologis yang dicipta dari bahan-bahan organik yang ada di tanah liat. Dan tubuh itu disebut dalam bahasa Arabnya bashar. Lihat dalam surat Shad, surat 38 ayat 71-72. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta basar. Pencipta basar, aku yang bikin basar. Tubuh fisik biologis ini basar. Dari tanah liat kucipta basar. Fa idza sawaituhu, apabila itu basar sudah sempurna, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan sebagian dari rohku, salah satu dari ruh-ruh koleksiku, salah satu dari ruh-ruh ciptaanku, kutiupkan masuk ke dalam basar. Jadi yang manusia itu, yang ruh, manusia rohaniah itu sekarang sedang hadir di dalam basar. Wafyudin yang hakiki, wafyudin yang rohaniah sedang hadir di dalam basar. Bapak ibu saudara sekalian, bapak ibu saudara yang ruh hadir di dalam basar. Wafyudin rohaniah menggunakan basar sebagai alat untuk bekerja. Nanti lama kelamaan basar ini, tubuh fisik biologis ini makin tua, lemah, sakit-sakitan, terus mati. Basar kehabisan energi hidup, bioenergi, bahasa Arabnya hayat, orang Indonesia menyebutnya nyawa, orang Cina menyebutnya chi atau ki, maka mereka sibuk latihan tai chi, reiki. Hayat, nyawa, bioenergi, chi, ki, prana. Kalau itu energi habis, si basar ini mati. Begitu basar mati, kita yang rohaniah dikeluarkan. Itu namanya wafat. Itu bedanya mati dan wafat. Lihat dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 60 dan 61. Jelas-jelas dibedakan antara mati dan wafat. Disebut mati ketika fungsi biologis ini, tubuh fisik biologis kehabisan energi, berhenti berfungsi, itu mati. Tapi ruh yang dikeluarkan, dicabut dari ubun-ubun, itu namanya wafat. Basar makin lama makin tua, lemah, sakit-sakitan, mati. Semua basar akan mati, terutama setelah pada pensiun. Itu makanya jangan heran kita lihat keluarga kita, sanak famili, teman tetangga banyak tak lama setelah pensiun mati. Setelah pensiun terus mati. Itu sebabnya di kantor-kantor karyawan-karyawan yang menjelang pensiun, untuk mereka disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Itu ya. Basar mati, kita yang rohaniah dikeluarkan. Basar mati, dikubur, mengalami dekomposisi, terurai, musnah menyatu tanah. Basar musnah, dari tanah kembali ke tanah. Kita yang rohaniah dicabut dari basar yang mati, roh tidak mati, tetap eksis.
dibawa melanjutkan kehidupan di alam lain di sisi Allah. Karena itu, kenapa harus takut dengan kematian? Bagi orang yang materialistik, bagi orang yang menganggap diriku adalah tubuh fisik, maka dia otomatis akan takut dengan kematian. Kucing saya mati dikubur, busuk terurai musnah. Berapa bulan kemudian digali, paling tinggal tulang belulang. Aku adalah tubuh, badan. Kalau aku mati, mengalami dekomposisi, terurai, maka musnah. Kematian adalah kemusnahan. Karena aku adalah tubuh, dan dengan mati tubuh akan musnah, aku takut dengan kematian. Orang yang materialistik otomatis takut dengan kematian. Tapi orang yang spiritualistik, aku adalah ruh. Ruh yang dicipta di sisi Allah di alam arwah. Ruh yang sedang hadir di dalam tubuh ini. Badanku mati, aku yang ruh dibawa kembali menjumpai Tuhanku. Jadi kematian itu apa? Kematian adalah pintu gerbang yang akan mempertemukan aku dengan kekasihku. Kematian adalah pintu gerbang yang akan mempertemukan aku dengan dia yang kemarin-kemarin menyayangi aku, memelihara, mengurus, merawat. Maka kematian menjadi sebuah kerinduan bagi orang yang spiritualistik. Kemarin musim Maulid Nabi, ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah ada uswah, teladan yang baik. Jadi Rasul itu membawa keteladanan. Liman, bagi orang yang yarjullah, bagi orang yang rindu jumpa Allah. Nah, kalau tidak rindu ingin jumpa Allah, maka Rasulullah tidak ada manfaatnya. Karena itu tidak usah takut dengan kematian. Hanya orang-orang yang materialistik lah, karena dia menganggap dirinya cuma tubuh. Kematian diartikan kemusnahan, kehancuran, maka dia takut dengan kematian. Bagi orang yang spiritualistik, aku adalah ruh yang dulu di sisi Allah, sekarang hadir di dalam tubuh. Tubuhku mati, aku akan dibawa lagi, dan justru hidup di sisi Allah, hidup yang abadi, hidup yang sejati, hidup yang hakiki, hidup yang tak ada lagi dusta di antara kita. Sekarang saya mau tanya, saudara sekalian, mau mati enggak? Masih banyak yang ragu. Saya tanya lagi, mau masuk surga enggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau nggak mati dulu? Itu ngeluh hidup di dunia, banjir, payah kita sekarang gigit jari. Dulu katanya kalau jadi presiden lebih mudah menyelesaikan banjir dan macet. Itu. Nah, jadi terus gimana? Daripada hidup ngeluh melulu di dunia, pergi saja menjumpai dia dalam kehidupan yang abadi dan hakiki. Gak mau pak, hidup di dunia merasa susah dan ngeluh melulu. Tapi dia aja hidup dalam keabadian, dalam kebahagiaan di sisi Allah, gak mau juga. Mau mati gak? Masih ragu. Mau masuk surga gak? Mau. Itu. Ya kalau mau masuk surga, tinggalkan bumi ini. Tinggalkan bumi ini. Gak akan masuk surga kalau masih di bumi terus. Ini pengertian spiritualitas. Jadi yang pertama, kita harus menggeser paradigma, menggeser pemahaman, menggeser konsep tentang diri. Sebenarnya diriku ini yang mana? Bagi orang yang menganggap dirinya adalah tubuh fisik biologis, berarti dia materialistik. Dan siap-siaplah orang yang materialistik. Satu, takut dengan kematian. Nah, itu. Yang kedua, dia hidupnya makin hari akan makin terasa sempit. Rata-rata orang Indonesia 63 tahun. Saya sudah 54, berarti jatah. Jadi orang itu akan merasa hidup hari-hari makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin sempit. Yang tiga, orang yang materialistik, karena menganggap dirinya adalah tubuh, mereka cenderung menghadapi tantangan-tantangan hidup hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada pada tubuhnya saja.
Dia sangat bergantung pada tubuh, pada dirinya. Dia menjadi orang yang antroposentrik. Antropo, seperti istilah antropologi, antropo manusia, center pusat. Antroposentrik menganggap diri manusia adalah pusat. Maka dia menghadapi dan mencoba menyelesaikan semua masalah mengandalkan kekuatan dirinya. Dia lupa, aku adalah ruh. Dan ruh ini, aku yang ruh, bersumber dari ruh yang hakiki, ruh yang tertinggi, ruh yang hebat, the supreme spirituality, spiritualitas yang agung, yang maha ada, maha mengadakan, maha cerdas, maha hidup, maha berkehendak, maha kuasa. Jadi ruhku, ruh dari dia. Sepanjang diriku, ruhku nyambung terus dengan dia, maka kalau aku ada kekurangan, punya tempat untuk meminta. Kalau aku punya keterbatasan, punya tempat untuk mengadu. Kalau aku punya kelemahan, punya tempat untuk minta bantuan. Tapi bagi orang yang menyadari dirinya hanya tubuh, dia antroposentrik, menganggap dirinya pusat segala-galanya, maka dia tidak sadar akan adanya yang maha kuasa. Dia antroposentrik menghadapi problem hidup. Kalaupun dia berhasil, hore, aku berhasil, aku hebat, aku kuat, aku pinter, aku cerdas. Berhasil sedikit, takaburnya hebat. Begitu gagal sedikit, gagal, kan semua udah beres, perencanaannya udah bagus, apalagi kok gagal, dia kecewa, dia frustasi, langsung nyungsep. Berhasil dikit, takabur, gagal sedikit, langsung frustasi, antroposentrik, lanjutan dari materialistik. Tapi bagi orang yang spiritual, diriku bukan tubuh, ruh yang dari dia dan akan kembali kepada dia. Dan sepanjang ruhku hadir di sini, dia mengawasi, dia cerdas, dia hidup, dia maha berkehendak, dia maha kuasa. Dia suatu individu pribadi. Dia bukan sekadar patung yang pasif statis disembah-sembah. Dia hidup, dia mencermati, dia cerdas, dia berkehendak, dia bisa berbuat. Karena itu aku diawasi oleh dia. Dan dia berkata, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan jawab. Maka kalau menghadapi kekurangan, minta. Selalu ada reserve, selalu ada cadangan. Maka orang-orang spiritualistik, dia tidak akan mudah frustasi. Dia tidak akan mudah menghadapi problem kemudian merasa buntu dan suntuk. Geser paradigma. Diri kita bukan ruh. Diri kita bukan tubuh fisik. Diri kita yang hakiki adalah ruh. Dan rohaniah kita jangan dibiarkan lepas. Rohaniah kita terus disambungkan kepada dia, terus menerus sambungan kepada dia. Oke, cukup. Itu dulu pelajaran pertama, pergeseran paradigma.